Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Sekol dan Han ya. Para penguasa, baik kaisar-kaisar otoriter zaman dulu, kaisar-kaisar yang kekuasaannya mutlak, feodal super yang dulu, sampai penguasa zaman sekarang, sebenarnya yang ditakuti mereka itu bukan serangan dari luar. Karena serangan dari luar itu bisa ditebak ya, bisa dipersiapkan, bisa didiplomasikan. Nah, apa yang paling para penguasa ditakuti di zaman kuno sampai zaman sekarang? Yang paling ditakuti adalah dikudeta oleh yang pegang senjata. Siapa yang memegang senjata? Nah, kalau di zaman modern yang pegang senjata adalah tentara dan polisi. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Nah, mereka berpikir, bagaimana yang pegang senjata ini dibagi dua agar paling tidak ada jenderal besarnya terbagi menjadi dua. Jadi fungsi yang pegang senjata atau keamanan dibagi dua. Satu untuk tempur keluar kota gitu, keluar kerajaan. Yang satu lagi untuk jaga keamanan dan ketertiban di dalam kota raja atau di dalam kerajaan gitu. Muncullah semacam pasukan pengawal raja, muncullah semacam kepolisian, tergantung runutan sejarahnya gitu ya. Yang jelas tentara yang tuh spesialis tempur itu memang ada dari zaman dulu. Tapi kadang-kadang trik pemisah seperti itu ada pernah gagal juga, tidak selamanya sukses. Trik yang diakali untuk memisahkan yang pegang senjata jadi dua tadi ya. Nah, kalau sudah bentrok atau trik ini gagal, nah akibatnya itu sudah tahu kita ya dalam sejarah-sejarah nasional maupun sejarah-sejarah luar, dipastikan ibu kota kerajaan itu pasti berubah jadi medan jagal atau medan perang lokal yang banyak korbannya. Ini sebab ini masalah internal. Nah, ini adalah beberapa kisah ketika tentara militer garis depan perang, fungsinya fungsi untuk pertahanan negara, itu bentrok dengan pasukan penjaga kota atau penjaga ketertiban di kota praja atau di dalam kerajaan yang pernah terjadi di kerajaan-kerajaan kuno. Ini contohnya. Kita mulai dari Kekaisaran Romawi ya, pada tahun 69 Masehi, itu tahun yang dikenal di sana dengan tahun 4 kaisar. Nah, masalahnya kenapa begitu? Karena setelah Kaisar Nero yang terkenal itu tewas, Roma jatuh ke dalam anarki lokal yang sangat kacau ya. Waktu itu di dalam kota berdiri Cohortes Urbanae ya, bacanya gitu. Semacam pasukan elit itu bentukan Kaisar Augustus yang fungsinya untuk penjinak huru-hara, menjaga ketertiban, menjaga hukum di jalan-jalan kota Roma. Nah, suasana itu jadi kacau, jadi nggak terkendali ketika Jenderal Vespasianus itu mengirim legion tempurnya dari medan perang luar itu untuk merebut tahta. Nah, aturan hukum kan kacau itu, tidak berlaku lagi kalau sudah dua pihak yang megang senjata ini bentrok. Nah, bentrokan terjadi, pecah di barak-barak, di gang-gang sempit kota Roma. Hasilnya udah bisa kita tebak ya, polisi kota, pasukan penjaga keamanan dalam kota pasti tidak mampu menghadapi, harus berhadapan dengan profesional yang baru pulang dari medan perang. Nah, jelas ya. Waktu itu, penjaga keamanan kota, termasuk polisi kota, itu habis dilibas oleh legiun perang yang dikirim dari luar tadi. Tidak ada sisa sama sekali. Nah, sekarang kita ke masa Kekaisaran Bizantium ya, agak-agak muda ya. Tahun 532 Masehi. Nah, lokasinya itu di Konstantinopel yang terkenal itu. Nah, peristiwa itu sangat populer dalam sejarah, yaitu peristiwa kerusuhan Nika. Nah, kejadiannya saat itu banyak demonstran dan masyarakat yang marah ya akibat pajak yang sangat tinggi ya. Kemudian banyak eksekusi mati itu semaunya, tidak adil ya, pilih-pilih kasih itu. Nah, lokasi hukumannya itu waktu itu di Stadion Hippodrome. Nah, keamanan kota itu waktu kejadian itu semacam polisi lah kalau di zaman modern ini, itu gagal meredam massa. Celakanya lagi, sudah gagal, itu sebagian dari aparat keamanan dalam kota tadi itu berkhianat. Mereka membelot mendukung pemberontak untuk menggulingkan Kaisar Justinianus I itu. Kaisar Justinianus I itu. Mungkin mereka sudah melihat banyak ini penduduk nggak sanggup diamankan, cari aman justru berbalik memihak pada penduduk itu. Nah, melihat kondisi yang sudah di ujung tanduk, anak Kaisar Justinianus mengambil keputusan paling ekstrim dalam sejarah Bizantium. Dia panggil itu jenderal legendarisnya Belisarius, yang membawahi pasukan militer tempur reguler yang sudah pasti ya penuh pengalaman dalam pertempuran berat dengan pihak luar. Perintahnya sederhana, kunci semua pintu keluar Stadion Hippodrome dan laksanakan yang harus dilaksanakan. Maka tentara garis depan itu langsung aja menyerbu masuk ke dalam stadion yang udah sesak itu oleh penduduk dan keamanan dan beberapa
beberapa pengawal raja. Nah, tanpa membedakan antara warga sipil maupun aparat keamanan dalam kota tadi yang membelot, militer melakukan pembantaian massal. Hanya dalam waktu kurang dari 1 hari, itu mencapai 30.000 nyawa melayang dalam stadion. Mengerikan nggak itu? Nah, sekarang kita beralih ke timur sedikitnya, ke arah-arah kita, ke masa keemasan dinasti Tang di Tiongkok, tahun 626 Masehi. Nah, ini sezaman setidak-tidaknya awal-awal bakal berdirinya Sriwijaya di Sumatera ya. Sebenarnya di ibu kota Chang'an itu aturan pemisahan militer dan pengawal kota itu sudah sangat rapi saat itu. Nah, Pangeran Li Shimin dalam sejarah Tiongkok yang nanti menjadi Kaisar Taizong itu sebenarnya tahu kalau saudara-saudaranya itu telah punya rencana itu mencengkram Chang'an Garnison. Itu semacam pasukan polisi militer dan pengawal keamanan yang memegang kunci hukum di dalam ibu kota. Nah, mereka ini punya rencana untuk melenyapkan Li Shimin ya. Namun Li Shimin itu paham memang dia ini pangeran yang lincah gitu ya. Makanya nanti jadi kaisar ya. Dia adalah komandan perang ya. Jelaslah secara rahasia dia diam-diam menyusupkan pasukan veteran pribadi yang setia dari medan perang luar langsung masuk menembus jantung kota. Dalam sejarah, tepat di gerbang Xuanwu, itu bentrokan tak terhindarkan. Nah, keamanan ibu kota yang senjatanya lengkap juga ya, tapi untuk mengamankan kota cobaan serbuan ya. Tapi ya beda spesial di hadapan para veteran perang yang sudah terbiasa hidup antara hidup dan mati ya di medan perang. Itu pasukan pengawal istana dan keamanan kota itu jelas kalah secara mental maupun kalah secara pengalaman taktis. Jelas dalam waktu singkat mereka habis ya. Nah, singkat kata Li Shimin itu dapat merebut takhta, pasti sudah mengeksekusi saudara-saudaranya dan sejarah mencatat bahwa memang Li Shimin ini salah satu kaisar terbesar di Tiongkok. Ini dari cerita kita tadi, dari 3 peradaban yang berbeda, 3 masa yang sangat jauh, itu tapi polanya sama ya, hampir sama, memiliki kejadian yang tragis. Nah, penguasa kuno itu sudah memisahkan fungsi tentara, polisi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun sejarah seperti tadi sudah membuktikan bahwa ada kalanya trik semacam itu gagal. Kalau sudah gagal, bisa berakibat fatal. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemisahan fungsi ini adalah strategi yang jenius atau suatu saat memang bisa berpeluang jadi bom waktu yang bisa meledak? Kalau ada salah-salah kata dan mau tambah, tulis di komentar. Itu saja cerita-cerita ringan dari sekolahan kali ini. Sampai jumpa lagi di konspirasi sejarah selanjutnya.